Halo teman-teman, jangan lupa klik tombol subscribe sebelum kalian menonton video ini agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ratnawati dengan NIM 22106016 dari program studi S1 Ilmu Keperawatan dengan mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1 oleh dosen Bapak Iskandar Zulkarnain, SKEP NS MKEP dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria dan wanita. Nah, pasti teman-teman sudah pada tidak asing kan mendengar tentang sistem reproduksi? Ya, karena itu teman-teman, di sini saya akan membahas lebih dalam lagi tentang anatomi fisiologis pada sistem reproduksi. Nah, baik teman-teman, sebelumnya apa sih itu sistem reproduksi? Ya, jadi sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Nah, sistem reproduksi ini ada dua teman-teman, ada sistem reproduksi pada pria dan sistem reproduksi pada wanita. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Jadi, sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, yaitu organ reproduksi luar atau genitalia eksternal dan organ reproduksi dalam atau genitalia internal. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu tentang organ reproduksi luar atau genitalia eksternal. Jadi, organ reproduksi luar atau genitalia eksternal terdiri atas 1. Penis, 2. Skrotum. Nah, yang pertama, penis. Secara anatomi, organ penis dibagi menjadi dua, yaitu pars occulta dan pars libera. Pars occulta yang disebut juga radix penis atau pars fixa adalah bagian penis yang tidak bergerak. Terletak dalam spatium perinea superficialis, pars occulta merupakan jaringan erektil. Pars occulta terdiri dari crus penis dan bulbul penis. Crus penis melekat pada bagian caudal sebelah dalam dari ramus inferior ossis, ischi ventral, dari tuber ischiadum. Masing-masing crus penis ini tertutup oleh musculus ischicavernosus dan selanjutnya caudal dari symphysis pubis. Kedua crus penis tersebut bergabung disebut sebagai corpora cavernosa penis, sedangkan bulbul penis terletak antara kedua crus penis dalam spatium perinea superficialis. Fascia superior melekat pada fascia diafragma urogenital inferior, sedangkan fascia lateralis dan inferior tertutup oleh musculus bulbocavernosus. Ke arah caudal berubah menjadi corpus sponiosum penis yang juga ikut membentuk korpus penis. Penis berfungsi sebagai saluran yang menyalurkan sperma kepada vagina wanita. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan kantong yang terdiri dari jaringan kutis dan subkutis yang terletak dorsal dari penis dan caudal dari symphysis pubis. Skrotum juga terbagi atas dua bagian, dari luar oleh rape skrota dan dari dalam oleh septum skrota. Masing-masing skrotum membungkus testis epididymis dan sebagai funiculus spermaticus. Skrotum sinistra lebih rendah daripada dekstra. Lapisan skrotum terdiri atas lapisan kutis dan lapisan subkutis. Lapisan kutis merupakan lapisan kulit yang sangat tipis, mengandung pigmen lebih banyak daripada kulit sekitarnya, sehingga lebih gelap warnanya. Terdapat sedikit rambut, tetapi memiliki kelenjar sebasea dan kelenjar keringat yang lebih banyak. Yang kedua adalah lapisan subkutis, disebut juga tunica dartos. Lapisan ini terdiri atas serabut-serabut otot polos dan tidak didapatkan jaringan lemak. Lapisan subkutis melekat erat pada jaringan kutis superficial dan merupakan lanjutan dari fascia superficialis dan fascia penis superficialis. Skrotum berfungsi sebagai kantong kulit khusus yang melindungi testis dan epididymis dari cedera fisik dan merupakan pengatur suhu testis. Nah, selanjutnya organ reproduksi dalam atau genitalia internal. Jadi,
Organ reproduksi dalam atau genitalia internal terdiri atas 1. Testis, 2. Saluran sperma atau epididymis, 3. Uretra, 4. Vesicula seminalis atau seminal vesicle, 5. Kelenjar prostat, 6. Vas deferens atau ductus deferens, dan terakhir kelenjar Cowper. Nah, yang pertama, testis. Testis merupakan organ berbentuk ovoid dengan jumlah 2 buah. Biasanya, testis sebelah kiri lebih berat dan lebih besar daripada yang kanan. Testis terletak di dalam skrotum dan dibungkus oleh tunica albuginea. Beratnya 10-14 gram, panjangnya 4 cm, diameter anteroposterior kurang lebih 2,5 cm. Testis merupakan kelenjar eksorin atau sitogenik karena pada pria dewasa menghasilkan spermatozoa, dan disebut juga kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon pertumbuhan genitalia eksterna. Testis terbagi menjadi lobulus-lobulus kira-kira 200-400. Pada bagian dalam lobulus-lobulus tersebut terletak jaringan parenkim yang membentuk tubuli seminiferi contorti. Pada waktu mencapai mediastinum testis, tubulus-tubulus ini berubah menjadi tubuli seminiferi recti. Jalannya kurang lebih 20-30 tubulus di mana mereka membentuk anyaman. Testis berfungsi sebagai penghasil sperma dan mensekresikan hormon testosteron. Nah, selanjutnya epididymis. Epididymis merupakan organ yang berbentuk seperti huruf C, terletak pada fascies posterior testis dan sedikit menutupi fascies lateralis. Epididymis terbagi menjadi 3, yaitu caput epididymis, corpus epididymis, dan cauda epididymis. Caput epididymis merupakan bagian terbesar di bagian proksimal, terletak pada bagian superior testis dan menggantung. Corpus epididymis melekat pada fascies posterior testis, terpisah dari testis oleh suatu rongga yang disebut sinus epididymis atau bursa testicularis. Celah ini dibatasi oleh epiorsium atau pars visceralis dari tunica vaginalis. Cauda epididymis merupakan bagian paling distal dan terkecil di mana ductus epididymis mulai membesar dan berubah menjadi ductus deferens. Epididymis berfungsi sebagai tempat sekresi sperma dari testis, sebagai pematangan motilitas dan fertilitas sperma, memekatkan atau mengentalkan dan menyimpan sperma. Yang ketiga, uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keempat, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan struktur yang berbentuk seperti kantong kusuk kecil yang ukurannya kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang posterior dari kantong kemih. Kelenjar ini menghasilkan zat yang bersifat basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Vesicula seminalis berfungsi sebagai penghasil fruktosa untuk memberi nutrisi sperma yang dikeluarkan, mengeluarkan prostaglandin yang merangsang motilitas saluran reproduksi pria untuk membantu mengeluarkan sperma, menghasilkan sebagian besar cairan semen, menyediakan prekursor atau proses biologis untuk pembekuan semen. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat melingkari bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantung kemih. Kelenjar prostat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kelenjar prostat berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang keenam, vas deferens. Vas deferens merupakan lanjutan dari ductus epididymis yang berfungsi sebagai pembawa spermatozoa dari epididymis ke ductus ejaculatorius dan menghasilkan cairan semen
yang berfungsi untuk mendorong sperma keluar dari ductus ejaculatorius dan uretra. Nah, yang terakhir, kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper merupakan kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basah dan berbentuk bulat dan berjumlah 2 buah. Kelenjar Cooper berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, selanjutnya hormon reproduksi pada pria. Yang pertama, hormon gonadotropin. Saat anak laki-laki memasuki masa pubertas, tubuhnya akan memproduksi lebih banyak hormon gonadotropin. Hormon ini dihasilkan oleh kelenjar hipotalamus pada otak. Kedua, hormon perangsang. Follicle atau follicle stimulation hormone. Hormon ini sangat penting agar organ reproduksi pria dapat menghasilkan sperma. Setiap hari, produksi sperma yang dihasilkan bisa mencapai 300 juta dengan masa pembentukan tiap sperma sekitar 65-75 hari. Ketiga, luteinizing hormone. Saat hormon ini dilepaskan ke dalam darah, akan terjadi produksi dan pelepasan hormon testosteron sebagai hormon utama pada pria. Dan yang keempat, hormon testosteron. Produksi testosteron pada masa pubertas memicu berbagai perubahan fisik, seperti pembesaran testis dan skrotum, penis yang semakin memanjang, suara yang semakin berat, serta tumbuhnya rambut di sekitar alat kelamin, wajah, dan ketiak. Nah, selanjutnya proses pembentukan spermatogenesis. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah dengan keluarnya air mani dari penis. Biasanya, air mani tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Mimpi basah pada umumnya terjadi saat berumur 10-14 tahun. Air mani merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Nah, teman-teman, kalian masih ingat nggak di mana proses terjadinya sperma? Ya, teman-teman. Jadi, proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berasal dari kata tubula yang artinya saluran. Sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Jadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok, tempat pembentukan sperma. Kumpulan tubulus inilah yang sebenarnya struktur yang membentuk testis. Proses pembentukan sperma pada saluran tersebut terjadi secara bertahap. Diawali dari sel induk sperma atau spermatogonium yang bersifat diploid, yang selanjutnya sel spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis maupun meiosis dan mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk sel sperma atau spermatozoa yang memiliki ekor. Sel sperma yang terbentuk tersebut bersifat haploid. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, sama seperti sistem reproduksi pada pria, sistem reproduksi pada wanita juga terbagi atas dua, yaitu organ reproduksi luar atau genitalia eksternal dan organ reproduksi dalam atau genitalia internal. Nah, yang pertama, organ reproduksi luar atau genitalia eksternal yang terdiri atas 1. Mons pubis, 2. Labia mayor, 3. Labia minor, 4. Klitoris, 5. Vestibulum, 6. Himen, dan 7. Perineum. Nah, yang pertama, mons pubis. Jadi, mons pubis atau mons veneris adalah jaringan lemak yang subkotan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam kasar dan ikal pada masa pubertas.
Nah, mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Nah, yang kedua, labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit yang panjang, melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dan mons pubis ke arah bawah, mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada bagian bawahnya. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinaris, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia mayora melindungi organ-organ internal dari sistem reproduksi wanita dengan mencegah vagina terbuka dari pembukaan di luar aktivitas seks. Bibir yang tebal dan keras tersebut melindungi dan menyembunyikan lubang vagina. Yang ketiga, labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forseta. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Labia minor atau bibir vagina kecil berukuran lebih kecil daripada labia mayor. Organ ini berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. Nah, keempat, klitoris. Klitoris ditutupi oleh lapisan kulit epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Klitoris lebih dari sekadar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Klitoris punya 8.000 sel saraf. Ia pun dikenal sebagai organ yang paling sensitif daripada organ tubuh lainnya. Fungsi klitoris bertanggung jawab atas perasaan kenikmatan seksual saat dirangsang, dan bagi banyak wanita, rangsangan klitoris adalah bagaimana mereka dalam mengalami orgasme atau dapat mengalami orgasme. Nah, yang kelima, vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong, terletak antara labia minor, klitoris, dan forseta. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra atau vestibulum minus atau scan, vagina, dan kelenjar paravagina atau vestibulum maius, vulvagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir, mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi. Disinilah terdapat saluran kencing dan muara vagina. Di dalam vestibulum terdapat kelenjar Bartholin atau vestibular yang menghasilkan cairan yang menjadi pelumas saat berhubungan seksual. Nah, yang keenam, himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam, pada insersi tampon, menstruasi, atau koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang, himen menutupi seluruh orifisium yang menyebabkan himen tertutup secara abnormal. Setelah pemasangan alat atau pemakaian tampon atau melahirkan di vagina, dapat terlihat sisa robekan pada himen. Nah, yang ketujuh, perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia uregenitalis serta diafragma pelvis. Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil,
menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum membentuk dasar badan perineum. Nah, selanjutnya organ reproduksi dalam atau genitalia internal yang terdiri atas 1. Vagina, 2. Uterus, 3. Tuba fallopi, dan 4. Ovarium. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim, disebut porsio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar, akan tetapi mengadakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis dextra. Vagina selain berfungsi sebagai organ reproduksi, juga berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah, menstruasi dari rahim, dan jalan lahirnya bayi. Yang kedua, uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebarnya 5 cm, dan tebalnya 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi dan membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Nah, yang ketiga, tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri atas pars interstialis, bagian tuba yang terdapat di dalam uterus, pars ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba, pars ampularis adalah bagian yang membentuk saluran yang lebar meliputi ovarium, dan infundibulum adalah bagian yang ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Nah, yang keempat, ovarium. Ovarium merupakan kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus, terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam caucum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik disebut epitelium germinativum. Fungsi ovarium adalah sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur dan menghasilkan estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hormon reproduksi pada wanita. Hormon yang pertama, estrogen, yang berfungsi untuk membantu perubahan tubuh seperti pertumbuhan payudara, rambut kemaluan, dan ketiak. Ia juga menjaga kekuatan dan ketebalan dinding vagina dan lapisan uretra, serta pelumasan vagina. Yang kedua, hormon progesteron merupakan hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Selanjutnya, hormon testosteron. Hormon testosteron berperan memproduksi sel darah baru, meningkatkan libido, dan mempengaruhi hormon perangsang pelepasan sel telur yang berperan dalam sistem reproduksi wanita. Yang keempat, hormon follicle stimulation hormone atau FSH. Hormon ini membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kadar hormon FSH
yang rendah menandakan bahwa wanita tidak mengalami ovulasi. Adanya gangguan pada kelenjar hipofisis atau bisa juga menandakan kehamilan. Nah, selanjutnya hormon luteinizing hormone atau LH bertugas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Oleh karena itu, hormon ini juga berperan dalam masa pubertas. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Umumnya, kadar hormon ini pada wanita akan meningkat saat menstruasi dan setelah menopause. Nah, yang keenam, hormon oksitosin. Hormon ini dikenal dengan perannya dalam sistem reproduksi wanita serta proses kelahiran dan menyusui. Oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta karena berkaitan dengan perasaan cinta, kasih sayang, emosi yang baik, dan keterikatan antar manusia. Nah, selanjutnya proses pembentukan oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel kelamin perempuan, yaitu sel telur atau ovum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai puber, oogenesis dimulai sebelum anak perempuan lahir. Nah, teman-teman, pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200 hingga 2000, namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan puber dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi perempuan. Nah, selanjutnya, oogenesis dimulai saat seorang perempuan berada dalam kandungan. Sel primordial akan membelah secara mitosis, membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara bertahap, baik pembelahan mitosis maupun meiosis. Pada akhir peristiwa oogenesis, dari satu sel induk telur atau oogonium akan dihasilkan satu sel telur atau ovum yang bersifat haploid dan 3 badan polar atau polosit. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses terjadinya menstruasi. Nah, menstruasi terjadi saat sel telur atau ovum tidak dibuahi oleh sperma. Keadaan ini akan membuat dinding rahim atau uterus meluruh dan terjadi pendarahan. Normalnya, menstruasi terjadi pada seorang wanita setiap bulan. Hormon-hormon yang berperan antara lain estrogen, progesteron, FSH, dan LH.